Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna di Putra Nugrah dari Prodi Informatika Angkatan 25 kelas C1. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah konsep fundamental dalam Islam, yaitu syumuliyatul ibadah. Secara sederhana, syumuliyatul ibadah berarti kesempurnaan ibadah. Konsep ini mengajarkan kita bahwa ibadah dalam Islam bukanlah sekedar ritual yang terbatas di masjid atau tempat-tempat suci saja, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan seorang mukmin dari bangun tidur hingga kembali tidur. Konsep ini juga erat kaitannya dengan integritas yang dalam bahasa agama kita kenal sebagai istiqomah. Integritas adalah keterpaduan pribadi antara pikiran, jiwa, dan tindakan. Artinya, seorang yang beristiqomah adalah pribadi yang menyatukan ide-ide dan gagasan keislaman dengan perilaku sehari-hari dalam kehidupannya. Ibadah kita harus terintegrasi, tidak terpisah dari akhlak, muamalah, dan cara kita menjalani hidup. Adapun cakupan ibadah dalam Islam, apa saja cakupan ibadah dalam Islam? Lantas, apa sesungguhnya definisi ibadah yang begitu luas ini? Ibadah dalam Islam adalah semua perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah dan mengharapkan pahalanya. Definisi ini membuka mata kita bahwa ruang lingkup ibadah melampaui sholat, puasa, dan zakat. Syumuliyatul ibadah mengajarkan bahwa setiap gerak-gerik dan niat kita bisa bernilai ibadah. Terdapat beberapa kategori hukum dalam ibadah Islam. Dalam menjalankan ibadah ini, kita dihadapkan pada berbagai hukum yang harus kita pahami, yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Ibadah wajib adalah perintah yang harus dikerjakan dan jika ditinggalkan akan berdosa. Ada yang wajib aini atau kewajiban pribadi seperti sholat 5 waktu. Ada pula wajib kafai atau kewajiban kolektif, seperti mengurus jenazah. Jika sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Ibadah sunnah atau madud adalah perbuatan baik yang sangat disarankan. Jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ada yang sunnah muakkad yang hampir selalu dilakukan Nabi Muhammad SAW, seperti sholat witir atau sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Ada pula sunnah ghairu muakkad atau sunnah zaidah yang merupakan kebiasaan Nabi yang ditinggalkan tidak membawa sanksi, namun tetap mengandung kebaikan seperti cara makan atau minum beliau. Ibadah mubah adalah perkara yang tidak dilarang dan tidak pula dianjurkan, namun dapat berubah menjadi ibadah jika disertakan dengan niat yang benar. Terdapat beberapa ibadah, yaitu ibadah hati, niat yang tulus, bersyukur, sabar, dan ikhlas. Niat baik saja bahkan jika belum sempat kita kerjakan sudah dicatat sebagai kebaikan. Ibadah akal mencakup kegiatan berpikir, mencari ilmu, membaca, meneliti, berdiskusi, semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan memajukan umat. Ibadah anggota tubuh yaitu implementasi nyata dari niat hati dan pikiran kita. Mulai dari amal-amal wajib seperti sholat dan puasa, hingga amal-amal sosial seperti kerja bakti, membantu tetangga, bersedekah, bahkan bekerja mencari nafkah secara halal. Bahkan aktivitas kita dalam memakmurkan bumi seperti bertani, membangun infrastruktur, dan berbisnis secara jujur juga merupakan bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah madhoh dan ghairu madhoh. Untuk lebih memahami syumuliyatul ibadah, kita perlu membedakan dua jenis ibadah ini. Ibadah madhoh ini adalah ibadah ritual yang tata caranya telah ditetapkan secara pasti. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, fitrah, dan haji. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi tata caranya. Di bagian ibadah ghairu madhoh, ini adalah segala aktivitas kehidupan yang tidak ada dalil khusus yang melarangnya dan dapat berubah menjadi ibadah karena adanya niat ikhlas dan tujuan baik.
Tidur siang kita bisa menjadi ibadah jika niatnya adalah untuk mengumpulkan energi agar bisa bangun sholat tahajud. Bekerja keras kita menjadi ibadah jika niatnya adalah mencari nafkah halal. Inilah esensi dari syumuliyatul ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk tolong menolong dalam kebajikan yang termasuk dalam ibadah Ghairul Madoh adalah perintah Allah. Sekian dari saya pembahasan tentang syumuliyatul ibadah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang istiqomah dan mampu mengintegrasikan ibadah kita dalam seluruh aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.